Halo, halo. Teman-teman kelas 11, halo semuanya, apa kabar? Baik nggak? Abang-abang, agan-agan, brother, sister semua ya. Yuk kita kembali lagi, belajar lagi ya. Kita kali ini mau belajar fisika. Fisikanya kelas 11 itu ya pasti lebih sulit daripada kelas 10 gitu ya. Sedap-sedap serem. Entah sedap-sedap serem atau sedap serem-serem ya. Jadi lebih banyak seremnya atau gimana. Tapi tenang aja deh, aku ajarin. Aku akan ajarin sampai benar-benar detail gitu ya, sehingga kalian bisa ngerti. Oke? Nah, kita akan belajar tentang bab namanya dinamika rotasi. Oke? Nah, jadi dinamika rotasi ini termasuk bab yang susah. Ya, aku akui dari beberapa murid-murid cerita, aduh ini kok susah banget sih. Loh kenapa kok susahnya? Karena babnya besar. Nanti dia akan aku bagi menjadi 6 subbab, gitu ya. Yang aku bagi menjadi 3 video. Nanti video yang keempat adalah video latihan ya. Yang menjadi 3 video, satu video ini aku akan bahas 2 bagian, 2 bagian gitu supaya otaknya nggak meledak ya, supaya nggak pusing gitu. Ya. Nah, jadi begitu ya. Dinamika rotasi. Jadi apa itu dinamika? Kita sudah pernah belajar dulu kelas 10 mengenai hukum Newton atau yang kita sebut dengan dinamika translasi. Apa itu dinamika translasi? Dinamika translasi itu benda bergerak secara translasi. Kalau kamu lihat ya, kamu ingat-ingat lagi ceritanya itu geraknya kalau nggak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ya, geraknya lurus. Oke, translasi. Ya, gerak translasi. Dan dinamika itu berarti ada sesuatu yang menyebabkan benda itu bergerak. Apa itu? Gaya. Ya. Jadi gaya menyebabkan benda bergerak secara translasi. Oke? Ya, translasi ini bisa dikatakan bukan lurus juga ya. Jadi anggapannya seperti sebuah balok begitu kalian dorong. Nah, itu namanya translasi. Balok didorong, meja didorong, itu translasi. Gitu ya. Tapi kalau mobil enggak, karena mobil itu nanti campuran antara translasi dan rotasi. Oke? Ya. Nah, di sini kita belajar tentang dinamika rotasi, itu kita mempelajari penyebab kenapa sebuah benda bisa bergerak secara melingkar. Oke? Sehingga di sini nanti akan ada beberapa materi yang perlu. Mulai dari materi vektor perlu, mulai dari gerak melingkar perlu, hukum Newton juga perlu, gitu ya. Jadi banyak. Jadi kita akan nanti ya mereview-review dikit tentang yang materi-materi kelas 10. Oke, langsung aja kita gas ya. Dinamika rotasi. Oke. Jadi aku punya contoh sedikit. Pasti di dekat kalian gitu ya. Kalian punya sebuah gagang pintu. Oke. Ini gagang pintu yang kalian harus buka ke bawah ya. Bukan gagang pintu yang ditarik pintunya, bukan. Itu sebenarnya juga termasuk tapi agak diputar sedikit lah ceritanya. Gitu ya. Ini gagang pintu. Oke? Ya, nih. Kita anggap gagang pintu ini tidak dikunci di titik manapun. Ya. Lalu kita memberikan gaya sini. Oke, gaya F. Maka apa yang terjadi dengan gagang pintu ini? Oh, maka gagang pintu ini tentu saja akan berpindah ke bawah. Gitu ya. Akan berpindah ke bawah. Nah, inilah namanya dinamika translasi. Tetapi sekarang gagang pintu ini aku kunci di ujung sebelah sini ya. Biasanya ujung sebelah sini kan. Ya kecuali tangannya kidal ya, yang enggak. Biasanya memang banyak-banyaknya ujung sebelah sini kok. Kita kunci sebelah sini. Lalu kita berikan gaya. Di ujung sebelah sini kita beri F. Oke, kita beri F. Maka apa yang terjadi pada dia? Yang terjadi pada dia akan menjadi begini geraknya. Ya, dia akan begini geraknya.
Gimana sih ini? Ini agak susah kelihatannya diputar. Susah-susah guys. Dia jadi begini. Ya, dia akan jadi begini. Nah, oke. Dia akan jadi begini. Ya, nih dia akan jadi di sini kan? Di sini. Maka pintunya akan terbuka. Betul ya? Dengan kata lain, dia melakukan gerak rotasi. Dia berputar di sini. Oke? Nah, jadi itu perbedaannya. Nah, kita memberikan gaya, betul. Tetapi karena ada poros, nah, jadi ini adalah namanya poros putar. Jadi untuk mengunci dia poros putar, maka gaya tadi yang kita berikan akan terkonvert ke yang dinamakan dengan torsi. Itu yang akan kita pelajari yang pertama, yaitu torsi. Ya, bagi kalian yang suka tentang mobil atau suka sepeda motor, nah ini banyak sekali di mesin-mesin. Oh, mesin mobil ini, supercar ini memiliki torsi sekian. Torsi, lihat, satuannya pasti Newton meter. Torsinya Newton meter. Nah, itu adalah kemampuan untuk memutar mesinnya, membuat mesin menjadi bergerak rotasi. Loh sama, ya, membuat gagang pintu menjadi bergerak rotasi. Nah, itu namanya torsi. Gitu ya. Atau dalam bahasa Inggris torque. Oke. Di mana simbolnya, oke, di mana simbolnya adalah tau. Seperti T tapi melengkung. Tau. Gitu ya. Itu adalah simbolnya Greek, orang Yunani, tau. Di mana satuannya adalah Newton meter. Newton meter, Newton kali meter. Oke? Nah, torsi. Torsi dirumuskan tau sama dengan gaya dikali dengan lengan gaya. F ya, dikali dengan lengan gaya. Ya, oke? Di mana F adalah gaya. Contohnya apa? Newton lah ya, kita ngerti. Dan L adalah lengan gaya. Satuannya apa? Meter, karena bicara tentang panjang. Oke? Di mana antara F dan L, gaya dengan lengan gayanya harus saling tegak lurus. Harus saling tegak lurus ya. Itu sudah paten, sudah nggak boleh diubah-ubah. Oke? Ya. Nah, sekarang aku tanya. Bagaimana, apakah kalian bisa membuka pintu seandainya kalian memberikan gayanya di sini? Bisa? Tentu saja nggak bisa. Kalau nggak percaya, kalian tekan itu. Daerah itu, ya kalian tekan sekarang, pakai seluruh kekuatan kalian di sana. Nggak mungkin bisa buka. Apakah kalian bisa membuka kalau kalian menekan di sini? Tidak bisa. Cobaan kalau nggak percaya. Kalau kalian memberikan gaya ke atas sini, bisa? Juga tidak bisa. Terakhir, bagaimana kalau kalian memberikan gaya dari sini? Coba entah, pasti tidak bisa. Gitu ya, pasti tidak bisa. Oh, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ya, ada beberapa kesimpulan tentang torsi ini. Yang pertama, gaya yang apabila diperpanjang melalui poros putarnya tidak akan memiliki torsi. Tidak memiliki torsi.
memiliki torsi. Ingat ya. Jadi untuk gaya tersebut taunya torsinya akan sama dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita agak bereksperimen sedikit. Kalian kan pasti ada bolpen di sekitar kalian, gitu ya. Kalian pasti ada bolpen di sekitar kalian, ya. Nah, bolpen itu coba kalian pegang dengan tangan kiri, di ujungnya kalian tahan dengan jari. Oke? Ya. Kalian jangan memberikan gaya apa-apa. Tangan kalian yang kanan diam. Sudah? Sekarang coba pegangan kalian lemaskan. Apa yang terjadi? Pasti bolpennya jatuh. Bolpennya bukan jatuh, ya ditahan tapi lemes ya. Bolpennya juga akan mengalami gerak rotasi, betul? Ya. Jadi aku kasih contoh, misalnya ini bolpen. Oke. Terus kalian pegang di sini tapi lemes saja pegangnya gitu ya. Gak bisa gambar ini loh guys, gambarin po. Gambar ya apa ya gini, pegang gini ya. Aduh, susahnya ini anggapannya jari lah. Ini telunjuk, ini jempol pegang di sini. Kalian lemesin dikit. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi akan begini, juga akan begini. Si bolpennya, betul ya? Ya. Kalau sangat lemas nanti bisa tegak begini. Jatuh dia. Kok aneh? Lah ya wong nggak tak kasih gaya kok bisa jatuh gitu loh. Ya kan? Nah, ini sebenarnya ada sebuah gaya gitu ya yang dimiliki oleh benda ya, yang dimiliki oleh benda. Gaya apa itu? Namanya adalah gaya berat. Yang dimiliki oleh benda karena dia mendapat percepatan gravitasi. Gitu ya. Kalau dia tidak mendapat percepatan gravitasi, misalnya dia di luar angkasa, ya nggak ada gaya gini. Ya bolpen kalian pegang juga nggak akan turun gitu loh. Oke? Jadi yang kedua, gaya berat yaitu W. Apa rumusnya W? Ayo ingat nggak? Ya, M kali G. Yang jawab sama betul ya. Yang nggak jawab, ayo diingat-ingat lagi. Gaya berat W juga akan menghasilkan torsi. Menghasilkan torsi. Oke? Loh, tahu dari mana dia punya W atau enggak? Gampang aja. Massa batangnya diketahui enggak? Kalau massa batang diketahui, berarti dia punya W. Karena rumusnya W kan M kali G, bos. G-nya berapa? Nah, banyak-banyak dianggap 10 toh, bro. Ya, ya. Jadi gaya berat W juga menghasilkan torsi. Oke, sehingga nanti perlu digambar. Oke. Yang ketiga. Kalian para cowok khususnya ketika masih ketika dulu mungkin masih SMP, mungkin masih sampai SMA juga tetap sama ya. Kalian pasti sering main kunci-kuncian sama teman. Gitu ya. Pasti sering kunci-kuncian. Di mana satu orang ditaruh di dalam, kemudian gagang pintu yang luar ditahan. Oke. Orang yang dalam akan memberikan gaya ke bawah, berusaha gimana caranya pintu itu terbuka. Betul? Ya. Nah, orang yang ada di luar memberikan gaya pada gagang pintu itu ke atas. Nahan supaya pintu itu tidak terbuka. Oke? Nah, contoh kegiatan sederhana yang kalian lakukan itu sebenarnya kalian itu sedang berperang torsi. Kalian itu sedang beradu torsi. Gitu ya, beradu torsi. Torsi siapa yang paling besar, dia yang menang. Maka pintu itu akan terbuka. Dengan kata lain, karena torsi merupakan besaran vektor, bagaimana kalian tahu kalau itu besaran vektor? Mudah aja, lihat rumusnya. Rumusnya gaya. Ya, di kelas 10 kita sudah tahu bahwa gaya merupakan besaran vektor. Maka torsi juga merupakan besaran vektor. Merupakan besaran vektor.
Oke. Sehingga yang sedang kalian lakukan beradu torsi itu bahasa fisikanya adalah dapat diresultan. Oke? Torsi dapat diresultan. Itu materi yang akan kita lakukan pada video kali ini. Kita akan meresultan torsi. Ya, resultan torsi. Torsi. Oke. Nah, aku kasih contoh soal. Ya, misalnya saja aku punya sebuah batang. Oke. Ya. Di sini aku beri gaya seperti ini deh. Nah, cepat aja. Ini F1, nah misalnya saja 20 Newton gitu ya. Ini F2, misalnya saja 5 Newton. Oke. Ini misalnya saja jaraknya 0,8 meter. Ini jaraknya 2,2 meter. Ini jaraknya 2 meter gitu ya. Oke. Ini F3, 15 Newton, misalnya dengan sudut 37 derajat. Oke. Dan ini adalah F4, itu misalnya saja nilainya 10 Newton dengan sudut di sini 30 derajat. Oke. Ya. Nah, resultan torsi ini sebenarnya ada dua. Oh, sorry. Misalnya diketahui kurang bos. Misalnya diketahui massa batangnya adalah 2 kilo. Sorry ya, massa batangnya adalah 2 kilogram. Oke. Ya. Aku sampai mana tadi ngomongnya? Lupa aku. Oke. Jadi merusakan torsi ya. Jadi aku lupa tadi ngomong apa. Aku ngulangi dari awal aja ya, Bro. Misalnya aku tanya resultan torsi di sini. Aku ngomong di titik O. Loh, titiknya itu terserah kok. Iya, terserah. Kamu mau menentukan di mana aja harus sesuai soal, sesuai soal ya, sesuai soal. Soal mau menentukan mana aja terserah. Mau di titik O, mau di titik manapun terserah. Oke? Ya. Jadi pertanyaannya adalah hitung resultan torsi. Resultan torsi pada titik O. Pada titik O. Ya. Nah, kalau ini jangan digeser-geser ya. Kasih titik O ya, titik O. Oke? Ya. Nah, meresultan torsi O, aku ingat aku tadi ngomong apa, guys. Nah, jadi meresultan torsi itu ada dua caranya. Gitu ya. Ini aku ambilkan cara yang menurut murid-murid yang aku ajar dan aku sendiri itu lebih simpel gitu ya. Kenapa? Karena kalian sudah pernah melakukan dulu di kelas 10. Jadi ilmunya dari kelas 10 itu aku bawa ke sini supaya nggak bingung, supaya nggak muncul ilmu baru lagi. Ya, pokoknya yang gampang aja, yang easy aja lah. Oke? Langkah-langkahnya. Langkah-langkah. Kita buat langkah-langkah. Ya. Satu, gambarkan semua gaya yang ada. Gambarin semua gaya. Loh, soalnya sudah kok. Kurang satu gaya yang belum kegambar, guys. Apa, ayo? Ada yang tahu nggak? Kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Gaya berat ya, bos. Gaya beratnya belum, bro. Jangan lupa itu juga harus digambar. Tak kasih waktu 3 detik lagi. Di mana letak gaya berat? 1, 2, 3. Letaknya ada di tengah-tengah batang. Ya. Nah, batangnya ini panjangnya berapa? 0,8 ditambah 2,2, 3 ditambah 2 berarti 5. Ya, berarti dibagi 2, dia 2,5. Berarti di sini letaknya. Kita kasih nama W. Nilainya berapa? M kali G. G-nya kita anggap 10 aja lah, ben gampang. Ya, kalau mau rempong dianggap 9,8 ya silakan aja ya.
20. Kita hitung tadi, ya. W itu letaknya di tengah-tengah, berarti dari sini ke sini itu kan 2,5 meter. Dikurangi 0,8, berarti dari sini ke sini itu 1,7 meter. Oke, clear ya? Gambarkan semua gaya, sudah sekarang. Oke. Langkah yang kedua adalah, ya. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah langkah untuk newbie. Kalian yang baru pertama kali belajar. Ya, kalian yang merasa fisikanya kok kurang, nggak pede gitu ya. Kalian ikuti langkah-langkah ini. Kalau kalian misalnya sudah jago, langkah nomor 2 ini boleh di-skip. Ngapain itu? Menggambar sumbu X dan Y yang besar di titik poros. Menggambar sumbu X dan Y raksasa di poros putarnya. Di poros putar. Dalam hal ini adalah poros putarnya titik O. Berarti aku akan gambar sumbu X dan Y yang besar di titik O. Oke? Ya, aku akan gambarin sumbu X dan Y yang besar di titik O. Sudah? Nah, berikutnya, yang ketiga adalah karena tadi syaratnya gaya dengan lengan gaya harus saling tegak lurus, ya. Harus saling tegak lurus, ini syaratnya, maka kalian harus mengkomponenkan. Yang ketiga adalah komponenkan gaya yang miring. Gaya-gaya yang miring. Oke ya. Gaya-gaya yang miring, gayanya aja ya. Kalau kelakuan kalian agak miring-miring sedikit, nggak usah benerin, nggak apa-apa kok. Hidup kan gitu ya. Miring maksudnya itu nakal, nggak apa-apa, gayanya aja. Oke. Kalau leluconnya garing, bilang guys di komen ya. Nanti ajarin aku melucu yang bagus. Ya, nih kelihatan F3-nya miring. Oke, F3-nya miring. Kita komponenkan ke sana, oke, dan ke sana. Tuh, ya. F4-nya miring. Kita komponenkan ke sana dan ke sana. Salah guys. Harus gini. Dan ke sana. Oke? Aku kasih nama ya. Ini aku kasih nama F3Y karena dia searah sumbu Y. Ini aku kasih nama F3X. Ini aku kasih nama F4Y. Dan ini aku kasih nama F4X. Oke, sudah selesai dikomponenkan. Oke. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat. Oke. Yang keempat, mulai di resultan. Silakan hitung. Hitung resultannya. Hitung resultan dari masing-masing gaya. Masing-masing gaya. Nah, untuk meresultan ada perjanjian arah torsi. Arah torsi. Gitu ya. Oke. Nah, perjanjian arah torsi ini ada dua. Kalian harus ngikuti perjanjian arah yang guru kalian pakai. Nggak boleh yang aku pakai ya, karena aku bukan guru. Aku ada guru virtual kalian. Gitu ya. Oke. Yang guru kelas kalian pakai karena nanti bisa disalahin loh. Oke. Yang pertama, yang gampangnya. Ya, ini yang akan aku pakai, yang gampangnya. Arah torsi. Ya. Bila torsi tersebut menyebabkan batang berputar searah jarum jam, oke, maka nilainya dia akan positif. Oke. Tetapi kalau dia menyebabkan berputar berlawanan arah jarum jam,
maka tandanya dia adalah negatif. Oke? Loh, yang arah kedua bagaimana? Kesepakatan yang kedua adalah kebalik, gitu ya. Kesepakatan yang kedua adalah kebalik. Loh, kok bisa kebalik? Karena mungkin guru kalian mengikuti aturan kuadran. Nah, ayo trigonometri. Kuadran 1, kuadran 2. Nah, kalau kita baca sudut gimana sih? Ini kan 0 derajat, ini kan 90 derajat. Ke sana kan kita bacanya. Maka ini positif. Ya. Nah, kalau sudut negatif, kan kita bacanya dari sini ke sini kan? Nah, ini negatif. Nah, gitu. Berlawanan arah jam negatif searah dengan jarum jam positif ya. Jadi itu adalah aturan tanda yang kedua. Kalian harus sesuaikan dengan guru kalian. Nah, masalahnya nggak tahu guru kalian kayak apa gitu loh. Nanti jawabannya pasti sama. Oke? Gas ya. Sekarang kita langsung hitung resultannya. Sigma, torsi di O sama dengan oke. Kita lihat F1 dulu. Oke, kita lihat F1 dulu. Ya. Kalian bayangkan atau boleh kalian peragakan, praktekkan gitu ya. Kalian taruhlah sebuah ballpoint di sini. Oke. Di titik ini kalian tahan. Titik ini kalian tahan. Lalu bolpen tersebut kalian arahkan, kalian beri gaya seperti ini ke bawah. Kira-kira bolpen kalian akan bergerak kemana? Serot, ke sana, betul? Berlawanan arah jarum jam. Minus F1 dikali. Nah, jadi kan torsi tadi gaya dikali lengan gaya toh guys. Jadi gaya arahnya gayanya F1. Nah, lengan gaya itu gimana sih? Lengan gaya. Lengan gaya. Ya. Ini perhatikan bagaimana cara menghitung lengan gaya. Lengan gaya. Oke? Perhatikan lengan gaya. Ya. Gayanya kalian perpanjang. Perpanjang gaya. Boleh maju, boleh mundur, terserah. Perpanjang gaya sampai memotong sumbu merah. Memotong sumbu merah. Ya, harus maju atau mundur gitu toh. Nggak boleh belok-belok gitu loh ya. Sampai memotong sumbu merah. Oke. Jarak dari titik potong ke poros putar adalah lengan gaya. Oke, gampang ya. Jadi ini sekali lagi buat kalian yang newbie, yang sudah jago bisa melihat langsung tanpa bantuan sumbu merah, silakan. Berarti berapa lengan gayanya? Ini 0,8 karena dia titik potongnya di sini, jaraknya ini ke sini. 0,8. Oke. Ya. Lalu F2. F2 tidak perlu dihitung ke dalam sigma torsi. Kenapa? Kasih waktu 5 detik, pikir. Oke. Karena ketika diperpanjang dia melalui poros. Kita tadi sudah sepakat dari kesimpulan bahwa gaya yang apabila diperpanjang melalui poros tidak memiliki torsi. Jadi lapo, susah-susah mau hitung gitu loh. Oke? Ya, berikutnya F3. Ya, berikutnya F3. Ayo, F3 ini menyebabkan batang ini berputar kok F3. Sorry guys. Aku mau W. Sorry ya. Ralat. Yang kata-kata aku barusan nggak usah didengerin. Yang W. Ya. Aku mau W. W ini menyebabkan batang berputar searah atau berlawanan dengan jarum jam. Jawabannya adalah searah jarum jam. Berarti dia positif.
positif. W dikali berapa lengan gayanya? Nah, karena dia sudah memotong sumbu merah di sini, jarak dari ini ke sini adalah lengan gaya 1,7. Oke. Berikutnya yang kita lihat lagi adalah F3Y. Oke. F3Y tandanya plus atau minus? Minus ya. Minus. F3Y dikali mana lengan gayanya? Coba sebutin. 2,2. Sip. Ya, jadi kalian harus ikut aku terus. Kalau aku tanya, kalian jawab. Kalau betul, berarti kalian ngerti. Kalau enggak, ayo coba tadi ilmunya gimana, kalian praktekin lagi. F3X. Apakah F3X perlu kita hitung? Tidak. Kenapa? Karena ketika diperpanjang, dia melalui poros, sehingga torsinya 0. Paham sampai sini? Ya? Ngerti ya? 0. F4X menyebabkan dia plus atau minus? F4X menyebabkan plus atau minus F4X? Jawabannya adalah tidak perlu dihitung. Kalian tidak perlu mikirin plus, tidak perlu mikirin min. Karena F4X ada, kalau diperpanjang, dia melalui porosnya. Oke? Tidak perlu dihitung. Yang terakhir, F4Y plus atau minus? Ya, tentu saja dia positif. F4Y dikali lengan gayanya adalah 4,4. Oke, sudah. Tinggal dimasukin aja nilainya berapa. Ya, tinggal dimasukin aja. Minus 20 dikali 0,8 ditambah 20 dikali 1,7 minus F3Y. Berapa itu F3Y? F3 ya dikali dengan sin 37 derajat. Dan F4Y adalah F4 dikali sin 30 derajat. Ya, aduh nggak cukup. Oke? Nah, berarti ini berapa ini? Minus berapa? 16 ya. Minus 16 ditambah itu berapa? 34. Kita kurangi F3-nya 15. Sin 37 diingetin lagi ya, 3/5 ya, sin 37. Ya, dikali 2,2 ditambah F4 10 sin 30,5 dikali 4,4. Oke? Tolong hitungin hasilnya berapa ini. Hitungin ya. Hitungin 3 ini 5. Aduh males ini loh di sini nih. Pokoknya begitu. Titik Newton meter. Sorry guys, di sekitarku nggak ada kalkulator. Terus ini ya kertasnya ya sudah penuh. Kalian hitung sendiri. Satuannya adalah Newton meter. Oke? Nah, dari sini kelihatan bahwa dia akan menghasilkan nilai yang bagaimana ini? Positif atau negatif? Oh, ternyata menghasilkan nilai positif, misalnya begitu. Ya, menghasilkan nilai positif. Artinya apa? Oh, artinya secara keseluruhan batang ini akan berputar searah jarum jam. Ya. Nah, untuk guru-guru kalian yang pakai cara arah kedua tadi, kalian harus juga bisa beradaptasi yo, guys. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya dia hasilnya minus, ya maka dia akan berlawanan searah dengan jarum jam juga gitu kalau minus. Paham ya? Secara angka dia akan sama, cuman bedanya dia menghasilkan plus atau minus. Nah, kalian harus mengikuti aturan yang berlaku untuk bacanya gitu loh. Ya, ikutin guru kalian, dengerin loh ya, jangan dengerin cuman ini doang. Oke? Nah, yang berikutnya, bagaimana kalau bendanya 2 dimensi? Oke.
Bagaimana kalau bendanya 2 dimensi? Misalnya aja gini. Nah, ini papan. Oke? Oke. Ini 4 meter, ya. Ini 3 meter. Ini aku kasih nama F1, ya, anggapannya 20 Newton, gampang aja ya. Misalnya aku kasih nama ini F2, misalnya saja 15 Newton, gitu ya. Ini F3, misalnya saja 10 Newton, dan ini adalah F4, misalnya saja 20 Newton. Oke? Kemudian dikatakan bahwa papan bermasa misalnya saja 1 kilo, apa ya, berapa ya? 1 kilogram lah. 1 kilogram. Ini adalah titik A. Kalian disuruh hitung resultan torsi pada titik A. Oke, yuk langkah-langkahnya. Yang pertama, gambar semua gaya. Diketahui massa, jangan lupa gaya berat. Ayo, di mana gaya berat? Ada yang ingat? Di tengah-tengah benda, ya. Jadi di A ini dikasih gaya berat. Kasih nama W, nilainya 10 Newton. 10 karena M kali G, ya. Masanya 1, G-nya 10. Oke? Ya. Lalu yang kedua, di porosnya, dia ngomong di titik A, kita buat sumbu X dan sumbu Y raksasa. Ini ya. Kita buat sumbu X dan sumbu Y raksasa, ya. Oke. Sudah? Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah kita mengkomponenkan gaya-gaya yang miring. Oke? Kita mengkomponenkan gaya-gaya yang miring. Nah, sebenarnya kita tidak perlu mengkomponenkan, bahkan menghitung F2. Loh, kenapa? Ada yang tahu? Aku kasih waktu 5 detik. Tuh. 5. Kenapa? Karena gayanya ketika diperpanjang, tuh lihat tuh, melihat melalui A, tuh lihat tuh. Loh. Ya. Jadi ini pasti tidak menghasilkan torsi. Kita nggak usah repot-repot. Ya, kita nggak usah repot-repot. Tapi kadang kalian tidak sadar itu ternyata tidak menghasilkan torsi. Oke, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Kita pura-pura nggak tahu, oke? Kita pura-pura nggak tahu. Biar seru aja guys. Jadi ngajarin kalian bagaimana kalau seandainya hal itu terjadi gitu loh ya. Oke, kita komponin ya. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Oke, kita komponenkan ya. Ya sebenarnya ini tidak boleh lebih ya guys. Komponen itu yang benar harus sama. Nah, jadi ini sampai sini, ini sampai sini. Jadi nggak boleh kamu gambar gini, nggak boleh, salah ya. Ini sampai sini. Oke, oke. Terus ini aku beri nama sudut alfa. Lu alfanya nggak diketahui, nggak apa-apa. Kan kita jago matematika, gampang nanti aku ajarin. Ya, alfanya nggak tahu, nggak apa-apa, nggak usah kupu. Kupu itu nggak usah khawatir, nggak usah cemas, santai aja. Oke, ya. Nah, sudah selesai? Sudah. Komponen sudah selesai. Oke, sekarang kita hitung ya. Kita mulai. Sigma torsi di A. Sigma torsi di A. Yang mau ngerjain dulu tanpa aku silahkan. Di pause sekarang videonya, gitu ya. Di pause sekarang videonya.
Nanti kalau sudah jadi, kita cocokin, kalian bisa play lagi videonya. Paham sampai sini? Oke, kita gas. Yang pertama aku mau F1. Ya. F1 ini menyebabkan buku papanku ini berputar berlawanan arah jarum jam. Berarti min F1 dikali. Nah, lengan gayanya gimana? Lengan gayanya gimana? Kalian tarik dia ke belakang sampai memotong. Ya, ini ya. Ternyata di sini. Oke. Ini yang salah. Ini yang salah. Lengan gayanya bukan ini. Bukan ini lengan gaya. Oke, jangan diulangi lagi. Bukan ini. Ya, ini keras. Wah, serius ini. Karena kebanyakan salah di situ, bro. Ya, jangan tersesat lagi. Ini loh lengan gaya dari titik potong ke titik poros. Ya, jangan salah lagi loh ya. Berarti lengan gayanya adalah 1,5. Tengah-tengah itu 1,5. Sudah? Ya? Oke. Ini aku belum kasih nama, ini kasih nama F2Y, ini kasih nama F2X. Lalu, gaya apa lagi yang aku masukkan? W? Apakah W perlu? Tentu saja tidak perlu dong, karena dia tidak menghasilkan torsi, dia melalui apa namanya? Poros pusat porosnya, dia melalui poros putarnya. Berarti W tidak perlu ya. Yang berikutnya F2X. Ya, yang berikutnya F2X. Menyebabkan plus atau min. Gampang gini guys, kalau kalian tentang papan begini ya, kalian buku, kalian tahan di sini, terus misalnya F2X kan ke sana, itu kalian berikan gaya dari sini. Ya, sama aja guys, kan ini F2X, ini sama aja F2X. Kalian lihat bukunya putar kemana? Bukunya putar ke sana, serepet. Ya. Berarti menyebabkan dia berlawanan arah jarum jam, betul? Berarti dia min. Ngerti ya? Gitu caranya. Ya, tapi akan lebih bagus kalau kalian nggak usah pakai alat. Jadi langsung kalian bayangin, itu bagus banget, cepet banget. Oke, minus F2X dikali, ayo berapa lengan gayanya? Lengan gayanya 2 meter. Loh, tau dari mana? Iki panjang no bro, mundur, panjang mundur. Titik potongnya di sini, ke porosnya ini lo berapa? 2 meter. Ya wis. Oke. Ya. F2Y. Menghasilkan plus atau min sama. Ayo bukunya gini ditekan, kasih gaya ke sana. Puternya pasti serepet ke sana. Betul? Berarti positif. F2Y dikali lengan gayanya berapa, boy? Lengan gayanya 1,5 meter. Ya, 1,5 meter. Caranya perpanjang sampai memotong di sini titik potongnya. Jarak dari sini ke sini itu yang disebut dengan lengan gaya. Oke? Ya. Lagi F3 yuk, plus atau min? Cepet aja. 2, 3, min ya. Minus F3 dikali lengan gayanya berapa? 2, 3, 1,5 meter. Oke? Terakhir F4 plus atau min? 2, 3, plus ya. F4 dikali lengan gayanya berapa? 2, 2 meter. Oke? Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Minus F120 dikali 1,5 minus F2X. F2X itu adalah F2 dikalikan dengan sin alfa kali 2 ditambah F2Y. F2Y itu adalah F2 dikalikan dengan cos alfa dikali 1,5 minus F3. F3 itu 10 dikalikan dengan 1,5
ditambah F4, 20 dikali 2. Oke, sama dengan, ya, ini berarti minus 30 dikurangi, F2-nya 15, sin alfanya berapa? Oke, stop dulu. Ya, stop dulu, aku akan ngajarin. Oke, lihat di sini. Kalau misalnya di sini alfa, di sini adalah alfa. Iya apa iya? Ya betul. Alasannya apa? Sudut bertolak belakang. Sudah? Kemudian, sekarang kalian bisa melihat sebuah segitiga siku-siku yang besar di sana. Ayo, kelihatan enggak? Ya, ini kasat mata, ini bisa dilihat semua ini ya, bukan segitiga halus ini. Di sini 3 meter, di sini 4 meter, dan siku-sikunya di sini alfa. Oke? Yuk, mari kita kembali ke pelajaran trigonometri. Mana sisi depannya? Sisi depan adalah sisi di depan sudutmu ini loh. Ini sisi D. Sisi miring adalah sisi di depan siku-sikumu. Ya, mana siku-sikumu? Ini. Nah, ini loh Mi. Oke. Berapa sudut miringnya? Ayo. Sisi miringnya berapa? Pitagorasnya dipakai. Kalau 3 sama 4 di sini 5 meter. Ya. Inilah sisi miring Mi. Oke. Terakhir, ini adalah sisi samping. Paham? Ya. Sudah? Nah, kebanyakan anak-anak itu ketika alfa tidak diketahui dan dia tanya sin alfa, anak-anak itu sudah waduh mateng kon, berapa ini sudutnya. Gini guys, kalian harus mengubah pola pikir kalian. Yang dibutuhin itu nilai sinnya, bukan sudutnya. Ya, sehingga dari trigonometri kalian sudah tahu bahwa sin alfa itu adalah D per mi. D per mi, berarti 3/5. Berarti kita masukin di sini 3/5, bro. Oke? Dan cos alfanya berapa? Cos alfa. Cos alfa itu sa per mi. Sami, samping per miring. Berarti 4/5. Ya. Loh, kita sudah bisa tahu nilainya sin, kita bisa tahu nilainya cos tanpa kita tahu sudutnya berapa. Magic ya. Gitu ya. Jadi kalian harus ubah pola pikir kalian gitu loh. Ditambah F2 piro? F2 bro, 15. Cos alfanya tadi 4/5, ya, 4/5 dikali 1,5 minus 15 ditambah 40. Ya, sudah. Ini dicoret sama ini 3, ini dicoret sama ini 3. Berarti minus 30 minus 18, ya, ditambah itu 12 dikali 1,5, 18 minus 15 ditambah 40. Guys, kelihatan nih, ini 0, bukan? Ya, 0. Nah, makanya tadi kenapa kok F2 tidak perlu kita hitung, karena dia 0. Nah, ini loh. Ini yang bikin buang waktu. Nah, gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Kita bisa belajar banyak dari sini. Oke? Ya, berarti hasilnya adalah minus 45, berarti hasilnya adalah minus 5 Newton meter. Karena minus tadi itu artinya berlawanan arah jarum jam, maka kita tulis arahnya berlawanan arah jarum jam. Ya, counter clockwise. Paham ya? Sampai sini ya, kalian harus latihan lagi, cari latihan lagi. Ya, nanti di mungkin 4 minggu lagi aku akan kasih latihan yang campuran untuk bab ini. Oke, sampai sini. Gas. Ya, gas. Sekarang kita akan belajar bagian yang kedua, yang disebut dengan nama momen inersia. Momen inersia, simbolnya adalah I. Oke, simbolnya adalah I. Satuannya adalah kilogram meter persegi, satuan SI-nya. Oke ya, itu adalah momen inersia. Loh, momen inersia itu apa?
Misalkan kita punya sebuah ballpoint. Ballpoint ini tentu saja punya massa. Misalnya saja deh 0,1 kilogram. Oke? Lalu ballpoint ini kita putar-putar pakai tangan. Biasa toh, ada anak yang bisa toh diputar pakai tangan jari itu loh. Pakai jari serut, 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 dia jadi putar-putar, betul? Nah, maka sekarang ballpointmu punya namanya momen inersia. Oke? Jadi momen inersia itu sesuatu yang timbul akibat massa yang berputar. Jadi ada benda-bendanya punya massa, massa dia akhirnya berputar, akhirnya dia punya momen inersia. Tetapi kalau dia tidak berotasi, dia hanya translasi, misalnya ya kita punya meja kita dorong, maka dia nggak jadi momen inersia. Oke, tetapi kalau meja itu kita putar-putar, dia punya momen inersia. Oke, semua benda yang berputar akan memiliki momen inersia. Penari balet punya momen inersia. Kalau muter-muter, penari ice skating punya momen inersia kalau dia muter-muter. Kalau nggak muter-muter ya nggak punya. Diingat itu. Oke. Nah, momen inersia ini bentuknya tergantung pada bendanya. Nilai I tergantung pada benda. Oke. Oke, ya sebenarnya banyak, tetapi untuk kalian dibatasi beberapa saja. Yang pertama, ya, misalkan aku punya silinder pecal. Kok misalkan ya, benda pertama adalah silinder pecal. Oke, ya. Biasanya contohnya itu terjadi pada katrol dan pada cakram. Ya, jadi kalau bilang sebuah benda berbentuk cakram, oh itu silinder pecal. Oke, sebuah katrol maka dia disebut silinder pecal. Apa itu silinder pecal? Silinder itu adalah tabung, tetapi isi dalamnya harus sama dengan isi luarnya. Oke, jadi misalnya bayangin aku membuat sebuah tabung besi, berarti aku buat besi ya. Tetapi dalamnya tidak boleh aku isi udara, tidak boleh aku isi air, tidak boleh aku isi Pringles, tidak boleh aku isi pasir, tetapi juga harus besi, sama-sama besi. Yang bahannya homogen. Homogen ya, bukan homo aja ya, homogen. Ya artinya serba sama gitu loh. Oke. Nah, lawannya homogen heterogen. Oke, serba sama. Oke. Maka benda itu akan memiliki rumus momen inersia I sama dengan setengah M R kuadrat. Masanya dikali jari-jarinya. Oke? Ya. Yang kedua. Ya. Kalau bendanya berupa bola pecal. Bola pecal. Oke? Ya, bola pecal itu bola yang isinya ada dalamnya tapi harus homogen. Contohnya bolanya peluru ketika bermain tolak peluru. Kalian pernah tahu kan tolak peluru? Tolak peluru itu orang ya bawa apa kayak bola besi gitu terus dilemparkan sejauh-jauhnya. Itu namanya tolak peluru, guys. Oke, maka dia disebut bola pecal. Loh, kalau bola basket boleh kita bilang bola pecal? Tidak boleh karena mungkin dalamnya sama luarnya bahannya tidak sama. Gitu loh, ya. Nggak boleh. Harus benar-benar sama. Maka nilai I-nya adalah 2/5 M/R kuadrat. Oke. Yang ketiga adalah bola berongga. Bola berongga. Ya. Nah, kalau bola berongga ini bola plastik yang zaman dulu waktu kecil kita sering main di lapangan bola itu loh. Yang ditendang ke kanan larinya ke kiri itu loh, guys. Nah, itu bola berongga ya. Aku juga nggak bisa main bola sih. Bola berongga. Jadi intinya dia dalamnya itu kosong. Ya. Kalau bola basket boleh kita ngomong bola berongga, enggak boleh karena dalamnya dia tidak kosong. Ada isinya kan? Enggak boleh. Ya, harus berongga. Gitu ya.
Dan kulitnya harus tipis, tidak boleh tebal-tebal. Oke. Rumus I-nya adalah 2/3 mr kuadrat. Yang keempat adalah bentuk cincin. Nah, cincin ini salah satu contohnya itu kita nggak bilang itu ya, cincin kawin, wedding ring gitu nggak boleh. Sebenarnya juga nggak tepat juga. Yang benar itu adalah kamu bayangin kamu punya tembaga lalu kamu buat lingkaran. Nah, itulah bentuk cincin. Atau karet gelang. Karet gelang itu sudah boleh kita bilang sebagai bentuk cincin. Gitu ya. Nah, kalau itu yang berputar, maka nilai I-nya adalah 1 mr kuadrat. Oke, 1 mr kuadrat. Yang kelima dan yang keenam, ya. Yang kelima, sekarang kamu punya barang, tapi barangnya itu nggak jelas bentuknya apa. Bola yo enggak, cincin yo enggak, silinder yo enggak. Contohnya, kamu muter-muter batu, batu kerikil, itu kamu puter-puter, ngapain? Mau dilemparin orang kan? Ya itu ya, contohnya itu. Ya kan? Di dalam fisika, seperti itu boleh dimisalkan sebagai titik. Titik. Ya, bahasa kerennya adalah benda bergurasi. Oke ya. Di mana nilai I-nya adalah 1 mr kuadrat. Lo podo kayak cincin. Iya. Oke. Terakhir adalah batang. Terakhir adalah batang. Oke. Dengan I-nya batang ini yang bisa kita bilang ballpoint. Ya, kita pegang, kita puter-puter. Nah, itu batang, guys. Ya. Kita pegang ini, kita puter-puter. Batang. Sudah? Itu 1/12 ml kuadrat. Ya, karena batang kan panjang, nggak ngomong tentang jari-jari. Sudah ya? Nah, rumus ini semua hanya boleh dipakai bila benda berputar dengan poros di pusat massanya. Nah, melalui pusat massanya. Pusat massa. Ya. Jadi bayangin cincin, bayangin ya, cincin kan ini gini. Nah, dia putarnya harus terhadap ini, guys. Jadi dia begini. Putarnya begini. Loh, memang bisa bentuk lain, bisa. Sebentar lagi aku ajarin. Oke? Ya. Bola, misalnya ini bola. Ini kan ini. Nah, dia ditahan di sini, dia putar begini. Dia putar begini. Sering. Loh, memang bisa bentuk lain, bisa. Gitu ya. Nah, semua nilai I ini nanti akan dikenal dengan nama I0. Ya, I0. Yaitu I, momen inersia, pada benda-benda yang berputar dengan porosnya melalui pusat massa. Loh, kalau nggak melalui pusat massa boleh dipakai? Ya nggak boleh dong, Bos. Ngerti ya? Paham ya, guys ya? Oke. Nah, sebenarnya kalian bisa melihat sebuah pola di sini. Dia pasti M massa dikali R kuadrat apa kuadrat. Sehingga angka di depan ini, oke, aku beri nama K. Ini yang kalian perlu hafalkan, dan aku akan pakai nanti di belakang untuk rumus cepat K. Ingat itu. Oke, ini semua namanya K. Aku akan pakai nanti di belakang ya, sebagai rumus cepat. Ada nanti ketika menghitung energi. Ya. Sudah? Oke? Ya. K. Ingat-ingatan guys, K.
Gampang, silinder pejal, K-nya setengah. Jadi ngafalinya gini loh contohnya. Silinder pejal setengah, bola pejal 2/5, bola berongga 2/3, cincin dan titik 1, batang 1/12. Easy peasy, lemon squeezy. Betul nggak? Lanjut. Ya. Kembali ke pertanyaan, kalian kan tentu saja penasaran toh. Ayo, sih nggak penasaran siapa? Bagaimana kalau dia diputar tidak melalui pusat masanya? Oke, bagaimana kalau dia diputar tidak melalui pusat masanya? Kita harus menggunakan namanya teorema sumbu sejajar. Ya, teorema sumbu sejajar. Apa itu teorema sumbu sejajar? Atau yang disebut juga dengan parallel axis theorem, ya. Nanti kalau versi Inggrisnya gitu. Apa itu teorema sumbu sejajar? Teorema sumbu sejajar itu adalah untuk menghitung I bila poros putar bergeser dari pusat massa sejauh delta X. Nah, ini delta X ini diisi angka. Sejauh delta X. Oke? Ya. Nah, contohnya gini sekarang. Nah, aku punya batang. Oke? Nah, titik pusat massa batang di mana? Di tengah-tengah, betul? Nah, aku akan putar dia di sini. Ya, jadi yang kita lakukan putar-putar ballpoint itu loh. Nah, ini di sini. Maka ketika di sini dia akan memiliki I yang disebut dengan I0. Oke? Sekarang aku mau tahan dia di sini dan aku mau putar dia di sini. Gitu ya. Karena sudah tidak di pusat masanya, dia disebut I saja. Loh, Bu, nggak boleh. Ya boleh, bolpen kalian letakkan di meja, terus ujung kirinya kalian tahan, terus kalian putar bolpennya. Terserah kalian mau putar kemana. Loh, jadi kan, itu kan sudah tidak di pusat masanya ya toh? Ya, boleh kan? Atau misalnya sekarang aku punya sebuah cincin. Aku tahan dia di sini, aku puterin dia. Red, red, red. Nah, ya boleh, bisa toh? Ya nggak? Oke? Nah, rumusnya adalah I sama dengan I0 plus M dikali delta X kuadrat. Oke? Ya. Untuk soal ini, maka I sama dengan I0. Loh, apa itu I0? I0 itu adalah I saat benda itu berputar di pusat massa. Berputar dengan poros melalui pusat massa. Yang kalian sudah hafalin di depan. Ya, ini batang bendanya. Nah, batang apa tadi di depan? 1/12 ml kuadrat. Masuk. 1/12 ml kuadrat. Ditambah M kali, apa itu delta X? Delta X itu adalah pergeseran poros dari awal, dari pusat massa. Itulah delta X. Ya. Nah, kalau misalnya aku bilang dari sini ke sini namanya L, ya. Kalau ini sama ini sepanjang L, berarti ini ke sini sepanjang setengah L. Betul? Berarti aku tulis ini setengah L yang dikuadratin. Berarti I sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah 1/4
ml kuadrat. Berarti menjadi 1/3 ml kuadrat. Nah, ini adalah benda ketujuh yang juga harus dihafalkan. Kan ini 6. Ini adalah benda ketujuh yang harus dihafalkan karena sering keluar. Ya. Jadi ini adalah I pada batang yang diputar di ujung. Di ujung. Oke? Ya. Nah, karena momen inersia merupakan besaran skalar, momen inersia merupakan besaran skalar, maka dia bisa dijumlah atau dikurang atau dikurangi. Oke? Ya. Contohnya kalian ngukur berat badan, timbang badan, ya. Ya, naik 60 kg misalnya. Terus kalian bawa lagi tas kalian yang berat tambah 3 kilo, jadi 63 kilo. Nah, itu namanya dijumlah. Terus guru kalian lihat yang ukur misalnya orang UKS ya toh. Kok tasnya dibawa? Turunin. Nah, maka 63 dikurangi 3 kilo, kembali lagi menjadi 60 kilo. Paham ya? Itu dikurangi. Oke. Nah, pada momen inersia itu dijumlah bila bendanya banyak. Benda lebih dari satu. Oke. Dikurangi itu bila bendanya berlubang. Benda berlubang. Bisa saja berlubang. Jadi dia nanti dikurangi. Oke? Langsung aku kasih sebuah contoh. Nah, ini ya. Contoh soal. Oke? Ya. Ini adalah berupa batang. Oke? Panjangnya dari sini sampai sini adalah 10 meter. Ya. Lalu ini berupa masanya, masanya ya gampang aja 5 kilo lah. Batang 5 kilo. Oke? Yang ini adalah bola pejal. Oke? Masanya 2 kilogram. Dari sini ke sini, berarti apa ini? Jari-jarinya ya. Berarti jari-jarinya, ya kita gampangin aja lah. 3 meter biar gampang. Sudah? Nah, sekarang ditanyakan berapa I-nya ketika dia diputar. Mereka semua diputar di sini dengan jarak 1 meter dari sini. Oke? Ya. Dengan jarak 1 meter dari sini. Oke. Karena bendanya lebih dari 1, maka kita tulis I sama dengan I batang ditambah dengan I bola pejal. Ya. Nah, jadi kalau bendanya ada 3, misalnya di sini dikasih lagi bola berongga atau dikasih cincin, ya tambahin lagi. Oke? Lalu tipsnya adalah kalian melihat ke satu benda dulu. Ya, satu benda aja susah, apalagi ngeliat 2 lah gitu loh. Ya, satu benda dulu. Oke, kalian harus lihat di mana sih pusat masanya benda itu. Kalau batang kan pusat masanya di tengah-tengah kan, di sini. Oke, untuk bola kan pusat masanya di sini, di tengah-tengah. Nah, sekarang kita lihat batang dulu ya. Apakah menurut batang dia diputar di tengah-tengah? Apakah menurut batang dia diputar di
pusat massa? Jawabannya adalah tidak. Oke. Karena itu, ini harus menggunakan teorema sumbu sejajar. I0 ditambah M dikali delta X kuadrat. Ditambah, untuk bola pejal, apakah dia diputar di pusat massa? Enggak tuh. Kalau dia diputar pusat massa, dia di tempat biru dong. Nah, tetapi di sini dia di merah kok. Berarti enggak dong. Ya, berarti ini juga menggunakan teorema sumbu sejajar. I0 ditambah M dikali delta X kuadrat. Oke. Apa I0-nya batang? Kalian bisa lihat di depan. Ayo, lihat silakan yuk. Apa yuk? Yaitu 1/12 ml kuadrat. Ditambah, ya aku kasih kurung-kurung gini supaya kalian tahu, oh ini punya batang gitu loh. M dikali berapa delta X-nya? Ayo, tadi kalau kalian lihat ini, delta X itu adalah pergeseran poros putar dari pusat massa. Pergeseran poros putar dari pusat massa. Berarti, kan dari sini ke sini itu 5, toh. 5 meter, kan pusat massa harus di tengah-tengah. Berarti 5 dikurangi 1, 4. Ya. Berarti ini adalah 4 kuadrat. Tak masuk nol langsung ya, bro. Ya, tak masuk nol langsung aja. M-nya dia 5, L-nya 10, berarti 10 kuadrat ditambah, masanya dia 5, dikali delta X-nya tadi 4, berarti 4 kuadrat. Ditambah, yang pejal. Tadi pejal apa I0-nya? Ayo, coba diingat-ingat lagi tadi. 2/5. 2/5 M, masanya 2, R kuadrat, 3 kuadrat ditambah masanya 2 dikali delta X. Ayo, delta X-nya mana? Kalau ini adalah delta X-nya batang, maka dari sini ke sini adalah delta X-nya bola. Berapa itu? 12. 9 ditambah 3, 12 kuadrat. Paham, guys? Ayo, pahami dulu ya. Pahami dulu. Bisa di rewind. Oke? Nah, udah habis ini ikutin aja. Ya, ikutin aja. Berarti ini 1/12 dikali 5 dikali 100 ditambah 5 dikali 16 ditambah 2/5 dikalikan 2 dikali 9 ditambah 2 dikali 144. Ketemu nanti jawabannya. Tolong hitungin ya, kalkulator ya. Titik. Satuannya kilogram meter persegi. Berarti hitungin. Ya. Loh, enggak ada minus di sini. Tidak ada, karena ini merupakan besaran skalar. Contoh lain besaran skalar kan massa kamu. Gimana? Massa kok bisa minus? Ya, hilang kamu dari permukaan ini lah. Nggak bisa dong. Materi terkecil aja, ya kan? Materi terkecil aja, elektron aja, dia tidak minus kok. Ada. 9 kali 10 pangkat minus 31. Ada. Gitu ya. Nggak minus, ada. Oke? Nah, kita sudah belajar 2 bagian dari dinamika rotasi. Panjang banget memang, guys. Oke? Ya, belajarnya pelan-pelan. Ini harus bisa dulu karena nanti dia ke belakang digabungin, ke belakang digabungin, ke belakang digabungin. Gitu terus. Oke? Ya. Oke. Sampai sini dulu. Kalau yang masih belum paham, silakan di rewind, dipelajari lagi gitu ya. Kalau suka, kalau merasa tercerahkan, nah, like aja dong, pencet tombolnya. Ya, merasa bingung, coba tanya di komen. Nah, di komen. Tapi ya kalau balas tentang chat agak susah, tapi ya aku akan berusaha. Kalau aku ada salah ngitung, kasih tahu di komen, beritahu aja nggak apa-apa. Oke? Berbaik hati, ada teman yang butuh, share dong. Ya. Oke? Kepingin dapat lanjutannya, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Oke, setiap minggu akan aku update terus, jadi nyambung terus gitu pelajarannya. Oke guys, semoga bisa ya, sama-sama kita bantai ini fisika, wis gampangin aja. Oke?
Pamit dulu. Ciao.